Halo teman-teman, welcome back to our channel di mana kita akan bahas tentang soal TOEFL ICT dan pembahasannya juga. Teman-teman bisa download soalnya yang ada di description ya. Buat teman-teman bisa kerjain dulu, akan lebih baik banget kalau dikerjain dulu dan baru nanti balik lagi ke sini. But if you want to look about the discussion directly, kalau mau lihat pembahasannya langsung juga tidak apa-apa, boleh banget ya teman-teman. Di sini aku ada 10 soal pilihan ganda dan kita akan bahas. Yuk, number one, blah 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 variety of flowers in the show from simple carnation to the most exquisite roses. Nah, dari sini kita bisa lihat dulu ya. Hal pertama, ketika kita mau ngerjain soal tutorial structure adalah kita harus cari subjek sama verb-nya. Itu yang pertama, pastiin ya. Kita harus pastiin subjek sama verb-nya itu ada atau tidak, gitu. Sehingga kita bisa tahu apa yang kita butuhkan. Pertama kita lihat di sini blah blah variety of flowers in the show. Nah, ini bisa jadi menjadi subjek nih, teman-teman. Oke, tapi sampai show itu nggak ada verb-nya. Sedangkan setelah from sampai sini itu tidak ada verb juga. Berarti kita butuh kata kerja, gitu ya. Dan ternyata ini subjeknya itu di depan koma pas, gitu ya. Oke, karena kita butuh verb, kita lihat A, B, C, D, mana yang mengandung verb-nya ya. Yang nggak ada verb-nya itu A, itu nggak ada, D juga nggak ada. Jadi antara B sama C. Oke, dan jawabannya ya B ya. Ini adalah yang termasuk inversion plus expression. Di video yang baru banget kemarin kita bahas ya, di 6 video sebelumnya. Itu kita bahas tentang inversion. Inversion itu ada 5 ya, ada inversion itu adalah kondisi di mana subjek sama verb-nya itu dibalik ketika dalam kondisi tertentu. Yang pertama dia itu bentuknya interrogatif, pertanyaan ya, kayak do you like me, do you, nah itu kan do-nya dulu baru you gitu kan. Nah itu kan berarti verb-nya dulu baru subjeknya, itu kenapa makanya dia dibalik. Interrogatif, terus ada place expression, oke, place expression, terus ada negatif, oke, ada comparison atau perbandingan, oke, comparison, comparison, oke, begini kali ya, oke, comparison. Terus satu lagi adalah if conditional. Nah, kalau yang ini itu termasuk ke yang place expression, di mana kalau misal ada ekspresi atau kata yang menunjukkan tempat, itu berarti subjek sama verb-nya itu dibalik. Nah, yang ini jawabannya itu adalah B. Jadi there-nya itu place expression-nya, would-nya itu verb. Oke, jadi wide variety of flowers itu subjeknya. Jadi dia dibalik karena ketemu sama place expression. Jadi B. Oke. Nah, terus kenapa sih enggak? Ya enggak nyambung kalau verb-nya dulu ya. Iya, kalau verb-nya dulu nanti kayak kata perintah dan dia juga nggak cocok gitu jadi kata perintah. Oke, number 2. The wages blah 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 dartboard are wood from 1 to 20 points each. Oke, the wages kita fungsikan ini sebagai subjek ya, dartboard are di sini adalah verb ya, kata kerja. Oke, berarti antara subjek sama verb itu udah ada semua, tinggal kita akan cari nih tengahnya. Nah, jadi kalau kita lihat dari soal semuanya ini ada ininya semua ya, are semua ini, ada are semua. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau misal satu kalimat itu ada 2 verb tanpa adanya konektor itu tidak bisa ya. Jadi misalnya satu kalimat ada verb di depan sama di belakang gitu. Kalau tengah-tengahnya nggak ada konektor atau depannya nggak ada konektornya, ya tidak bisa kayak gitu ya, nggak bisa nyambung mereka ya, ntar berantem. Jadi karena di sini dia nggak ada konektornya sama sekali, they are on a dartboard juga bukan konektor, berarti A, B, C itu bukan. Jadi jawabannya pasti D, on a dartboard, kayak gitu. Gitu aja. Oke. Terus 3, blah 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 producing many new movies for release after the new season begins. Nah, kita lihat dulu subjek verb-nya, producing many new movies for release after the new. Nah, nggak ada nih subjeknya. Subjeknya tidak ada ya. Asumsikan ini adalah verb, tapi kenapa dia producing? Kita lihat dari jawabannya. Jadi kita cocok-cocokin coba ya. His company is, memungkinkan. Oke, his company is producing, tidak mungkin. Kenapa B itu nggak mungkin? Karena gini teman-teman ya. Setelah subjek, his company, misalnya jadi subjek gitu ya. Terus abis itu langsung working, langsung present participle, itu kita artikan itu kalau bahasa Indonesia itu
yang memproduksi, bukan memproduksi. Di mana kalau misal dia artinya tuh yang memproduksi atau sebagai present participle, itu dia butuh verb lagi belakangnya, kayak gitu. Contohnya gini, apa sih namanya? The boy standing there is my brother. Nah, kayak gini. Nih, cowok atau anak laki-laki yang berdiri di sana adalah saudara laki-lakiku. Kayak gitu. Jadi ini artinya tuh yang berdiri. Pokoknya ada yangnya gitu. Jadi dia tuh jadi present participle, jadi kata sifatnya si boy-nya ini. Kayak gitu. Yang menyifati si boy-nya. Jadi dia tidak bisa menjadi kata kerja. Kalaupun dia dipakai, berarti belakangnya harus ada kata kerja lagi, yaitu is. Nah, sama seperti ini. Kalau misalnya kita pakai his company, producing, langsung verbing, berarti kita butuh verb lagi di sini, kayak gitu. Jadi, company, perusahaan dia yang memproduksi bla bla bla. Kenapa? Kan tidak nyambungnya, jadi B itu tidak mungkin. Si, apalagi sama aja kayak B ya, the company, cuma bedanya nggak ada pronounnya aja. Yang di, why the company is producing many new movies for the list after the new season begins. Nah, ini sama teman-teman ya. Karena di sini ada fusion word atau sebagai konektornya why, the company itu tidak bisa menjadi subjek utamanya, dia menjadi subjeknya si why. Jadi masih perlu harus verb lagi di sini. Udah, sisanya A. Itu. 4. Blah 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 that Emily Dickinson wrote. 24 were given titles and 7 were published during her lifetime. Oke, ini jawabannya adalah A ya, up to 1800. Oke, 24 ini sebagai subjek. Were given, ini verbnya. Titles and 7 were published during her lifetime. Nah, ini ada subjek kedua, ini ada verb yang kedua. Ini ada konektor ya, ada yang menyambungkan gitu ya, si conjunction ya, conjunction kata sambungnya and gitu. Jadi tidak apa-apa gitu. Nah, otomatis kita udah punya subjek verb yang lengkap nih setelah koma. Berarti di depan koma itu harus ada yang membuat sesuatu, dia itu gak cuma subjek sama verb gitu. Gak mungkin dia subjek verb doang di sini. Karena apa? Ya nanti tabrakan sama subjek verb yang setelah koma, karena kan nggak ada konektor lagi di sini. Iya, gitu ya. That-nya kan yang Emily Dickinson word kan punyanya that. Iya, kayak gitu. Jadi kalau kita bilang B gitu, there were langsung, ya nanti tabrakan sama subjek verb setelah koma. Nah, kalau yang D juga gitu, sama. Nanti dia tabrakan, berarti antara C sama E. Nah, kalau udah kayak gini, kita main cocok-cocokan artinya. Karena yang paling kecil itu artinya tuh of the 1800 poems. Dari semua 1800 puisi yang Emily Dickinson itu tulis, bla 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 bla. Kalau kita artiin, karena 1800 puisi yang Emily Dickinson tulis, 24 diantaranya dikasih judul, yang 7 diantaranya itu dipublikasikan during her lifetime. Ya kenapa kayak gitu? Kan nggak nyambung. Jadi yang paling nyambung itu adalah A. 5. Since an immediate change was needed on an emergency basis, blah blah blah, by the governor to curtail railway expenditure. Di sini ada since ya. Ada since. Berarti ini an immediate change-nya, subjeknya since, tidak bisa menjadi subjek utama. Was needed juga jadi verb-nya since, tidak bisa menjadi yang utama. Ada koma juga, berarti kita butuh subjek. Oke. Nggak perlu lagi konektor, karena sudah ada since. Berarti yang A itu sudah tidak mungkin, karena ada so-nya. Kalau B juga tidak mungkin, karena nggak ada subjeknya, langsung was ya. Yang C juga tidak mungkin karena ada because, ada konektor, kan kita udah punya since ya. Ya udah, jawabannya adalah D. It was proposed by the governor. Gitu. 6. In the Morgan Library in New York City, blah 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 of medieval and Renaissance manuscripts. Okay. Ada in, repetition. The Morgan Library in New York City. Oke, berarti ini place ya. Oh, ini tempat nih. Expression tempat nih. Oke. Ini kita belum ada subjek sama verb-nya ya.
Tidak ada. Oke, kita cari subjek sama verb. Oke, a collection is memungkinkan. Oke, in a collection tidak mungkin. Masa in lagi? Oke, is a collection memungkinkan. Jadi antara A sama C ya. Di which is a collection tidak mungkin karena kita nyari subjek sama verb yang sebenarnya. Jadi kalau kita pakai which nanti butuh lagi verb, nyari lagi kan pusing ya. Jadi antara A sama C. Ingat-ingat tadi apa sih namanya? Inversion. Inversion ada 5. Interrogative, expression, negative, comparison, and sama if conditional. Ini sama kayak tadi yang nomor 1 ya. Dia adalah inversion bagian place expression. Kan ada in di sini menunjukkan satu lokasi. Tapi kalau udah menunjukkan satu lokasi, subjek sama verbnya itu dibalik. Berarti antara A sama C yang verbnya duluan yang mana? Yang C. It's a collection. Gitu. 7. Some fishing fleets might not have been so inefficient in limiting their catch to target species, blah, 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 more strict in enforcing penalties. Okay. Seperti biasa, subject first, some fishing fleets, check, might not have been, verb, so inefficient in limiting their catch to target species, blah, 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 more strict, strict ini adjective ya. Berarti in enforcing penalty, berarti kalau untuk menghasilkan si adjective ini harus ada to be. Berarti di sini harus ada subject verb lagi. Kalau misal ada subject verb, berarti harus ada konektor. Karena di depan sini nggak ada konektor yang menghubungkan dia. Gitu ya. Berarti kalau ada konektor, kita cari pilihan yang ada konektornya. A, tidak mungkin. Oke. Had government been, tidak. Oke, benar. Kita harus cari konektornya sebenarnya. Ini kemungkinan ia adalah conversion inversion juga. Dia pembalikan juga. Yang bentuknya tuh if. Oh iya benar, ini bentuknya if. Tadi kan ada yang if conditional ya. Jadi kalau semisal dia itu bentuknya if, bisa jadi dia dibuang. Begitu. Teman-teman bisa coba lihat di skill berapa ya? 18 kalau nggak salah ya, coba dilihat yang video itu, yang skill 18 itu ngomongin tentang inversion ketika ada if conditional. Jadi kalau if conditional ya, ketika ada kalimat yang ada if conditional itu bisa dibalik ketika if-nya dibuang plus si if-nya itu ketemu sama HSW. Apa itu HSW? Had, should, sama were. Oke, jadi contohnya tuh kayak gimana ya? Contohnya tuh seperti if I were a king. No. Kayak if I were a king, I would rule the world. Oke. Contohnya begini. Nah, ini bisa kita hapus if-nya, Masya Allah, kenapa ini? Ini bisa kita hapus if-nya atau bisa dibalik ya. Jadinya tuh gini. Were I a king? Ini apa tutup dia? Were I a king? I would rule the world. Nah, cakep. Oke. HSW, had, should, were. Jadi ini kan ada if nih. Oke. Terus dia ada were di sini. Nah, ini bisa dibalik subjek sama verbnya dengan menghilangkan si if-nya. Kalau dibalik if-nya nggak dibuang, nggak mungkin. If-nya harus dibuang kalau mau dibalik ya. Jadi kalau dibalik, were I a king, I would rule the world. Kayak gitu. Ya, jadi if-nya dibuang, baru dia bisa dibalik. Kalau nggak mau dibalik, ya udah jangan dibuang, sayang ya. Oke, nah sekarang kita lihat coba di apa namanya soalnya nih. The government had been. Nah, ini kan ada had nih. Oke, ada had. Semuanya ada had. Jadi ada kemungkinan dia itu dibalik. Nah, kalau dibalik berarti if-nya dibuang. Oke, kalau dibalik kan berarti verb-nya dulu, baru kita cek. Berarti cari yang verb-nya dulu. Oh, C. Ya, jawabannya itu ya. Terus kok tiba-tiba C? Ya iya. Karena kan dibalik verb dulu baru subjek. Had dulu, baru the government been. Been-nya kok di belakang? Ya, karena pembalikannya itu harus face to face ya, teman-teman ya. Jadi,
head sama government-nya. Jadi be-nya tetap setelah subjek kayak gitu. Jadi yang pembantu kata kerjanya yang dibalik gitu ya. Nah, coba kalau misal teman-teman masih penasaran, coba kalau kita pakai A ya. The government had been. Pertama itu salah karena nggak ada konektornya. Oke? Karena nggak ada konektornya. Bisa aja dibuang, nggak mungkin dibuang. Nggak mungkin. Karena apa? Ketika si if-nya itu dibuang, ini pasti dibalik gitu. Kalau dia nggak dibalik, ya harusnya dia tetap ada. Yang B, if the government had. Oke, nah ini kan bisa jadi plot twist-nya di sini teman-teman. Di sini kan adjektif nih. Trick itu kan adjektif. Nah, kalimat yang mengandung adjektif berarti harus ada to be-nya. Nah, setelah had itu kan verb 3, bukan adjektif tapi verb. Otomatis dia butuh to be. Nah, di sini nggak ada be-nya. Be-nya tidak ada. Jadi B itu salah. Yang D, if the government. Kenapa government? Nggak ada verb-nya. Ya udah salah. Jadi ya udah cek doang yang benar. Oke. A, the Dewey Decimal System currently used in libraries throughout the world, blah, 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 all written grouped into 10 classes according to subject. Okay. The Dewey Decimal System, subject, currently used in libraries throughout the world. Nah, ini namanya positif. Jadi kalau misal ada kalimat di antara dua koma, itu namanya apositif. Ya, dia itu menerangkan si subjeknya. Di sistemnya itu bla 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 all written works into 10 classes according to subject. Nah, biasanya kalau di dalam apositif itu berarti ya dia bukan subjek atau verb utama. Verb utamanya itu setelah koma. Jadi di sini. Oke, berarti kita butuh verb. Kita butuh kata kerja. Dividing, ingat yang tadi ya, pas soal berapa tuh tadi. Kalau misal kita tiba pakai verb ing, itu nggak bisa, kita masih butuh harus verb lagi. Jadi A itu udah mungkin. B memungkinkan. Kalau C itu ada it-nya. Nanti dia tabrakan sama si Dewi ini. Oke, yang D was divided. Memungkinkan ya. Nah, kalau udah kayak gini aktif sama pasif, teman-teman bisa pakai cara ngertiin kayak gitu. Jadi kalau aku itu emang jawabannya itu emang B gitu ya. Tapi kalau alasannya tuh gini, kalau misal dia pasif, biasanya tuh belakangnya itu by. Kayak gitu. Kan biasanya kalau pasif kan pakainya by gitu kan. Nah, kalau aktif itu kan enggak kayak gitu. Nah, kalau kita lihat soalnya dia tuh pakainya into 10 classes bukan by. Ya udah berarti ya B kayak gitu. Paling masuk akal B. Jadi si dividend system ini adalah membagi all written work ke 10 kelas according to subject. Kayak gitu, bukan dibagi. Sistemnya kan membagi bukan dibagi. Kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, nice. Individual differences in brainwave activity might shed light on why some people are more prone to emotional stress disorder. Ini ada subject verb individual differences. Oke, subject in brainwave activity might shed. Oke, verb ya. Might shed light on why. Nah, di sini konektor. Why some people, ini subjek, konektor, are, verbnya konektor, more prone to emotional stress disorder, bla 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 others. Nah, biasanya kalau ada more begini nih, nah itu berarti comparison. Berarti kalau comparison ada then-nya, cari yang ada then-nya. Udah, ini doang, D doang. Tapi ini kok dibalik are dulu baru others? Ya, karena kalau inverse dia termasuk inversion. Jadi inversion itu ada yang comparison. Kalau yang comparison, inversionnya tuh boleh iya, boleh enggak. Jadi kalau misal nih, CBA tuh ada pilihan kayak then others are, itu juga boleh. Itu benar juga gitu. Karena kalau comparison, itu inversionnya boleh enggak, boleh iya. Number 10, terakhir. Blah, 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 quiz. The orange juice in a 1 cup serving provides twice the minimum daily requirements for vitamin C. Oke, ini jawabannya adalah. Oke, kita lihat dulu ya. The orange juice in a cup 1 serving provides. Ya, verbnya twice the minimum daily requirement for vitamin C. Kita udah punya subject, kita udah punya verb. Berarti ini kalau ada koma berarti di depannya harus ada konektor, bener banget. Nah, yang nggak ada konektornya berarti salah. Yang A sama C itu pasti salah. Oke, berarti antara B sama D. Oke, jawabannya adalah B. Kenapa? If practice quiz.
Oke, karena dia itu ada yang dihilangin, ada yang di reduce, subjeknya itu di reduce ya, jadi it's quiz. Oke, jadi kalau kita mau lihat aslinya itu kayak if it is freshly squeezed gitu ya. Jadi kenapa D salah? Karena nggak ada to be-nya gitu. Iya, orange juice masa meremas kan pasti diremas kan kayak gitu. Jadi pasti ada yang dibuang gitu ya Bu. Oke gitu aja teman-teman ya, 10 soal tentang pembahasan TOEFL ITP skill 1 sampai 19. Semoga bisa membantu teman-teman. See you in the next video and bye bye. Jangan lupa subscribe, comment, whatever, it's up to you. Ya, so bye bye.